Sahabat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Selamat siang, Shalom Tiberias. Masih suara saya lebih keras. Shalom Tiberias. Senang bertemu saudara kembali siang hari ini. Apa kabar semuanya? Ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari langsung saja sama-sama kita buka kitab kita dalam kitab Amsal pada pasalnya yang keempat. Kita akan membaca pada ayatnya yang ke-23. Amsal pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah di sana, saya undang kembali, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan ini dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dan kita akan baca sama-sama. 3, 2, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, kira-kira apa yang penting yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini? Mungkin ada banyak jawaban dan itu masuk akal dan tentu sebuah jawaban yang baik. Apa yang harus kita jaga? Mungkin pikiran iya. Apa yang harus kita jaga? Mungkin apa saudara? Kesehatan itu juga iya. Apa yang harus kita jaga? Ya mungkin ada yang katakan jabatan juga harus dijaga. Apa yang harus kita jaga? Ada yang bilang juga jaga berat badan, Pak. Tapi ternyata kita mengatakan saudara, ada satu hal terpenting yang harus kita jaga lebih daripada yang lain. Yaitu apa saudara? Hati. Nah, ayat yang tadi kita baca sama-sama di dalam Amsal 4 ayat 23. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan demikian saudara. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekali lagi, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi artinya apa saudara? Ada korelasi hubungan antara hati dengan jalan hidup kita. Kalau hati kita baik, hidup kita juga pasti baik. Ada orang berkata, Pak, yang menentukan jalan hidup manusia itu pikirannya, otaknya. Ada juga bilang jiwanya, Pak, gitu. Tapi Alkitab katakan hati. Saya pernah bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara jiwa dan juga dengan hati? Saya mencari jawaban, saya mengutip dari seorang psikolog dan juga konselor. Dia mengatakan bahwa jiwa itu sejatinya adalah pikiran manusia. Jiwa itu sejatinya adalah pikiran manusia. Makanya ada tempat yang namanya rumah sakit jiwa, ya kan? Orang yang masuk di rumah sakit jiwa itu secara fisik mereka sehat ya, tetapi secara pikiran mereka bermasalah. Nah, antara jiwa dan juga dengan hati, apa perbedaannya? Itu ibaratnya tuh kalau papanya jiwa itu sama seperti kendaraan, saudara, sedangkan hati itu adalah pengendaranya. Hati itu adalah pengendaraan. Jadi tidak hanya sekedar cukup bahwa jasmani kita saja yang sehat, yang baik, tidak hanya sekedar jiwa kita, pikiran kita saja yang baik, tetapi hati kita juga harus baik. Kenapa saudara? Kalau cuma sekedar pikiran kita yang baik, pikiran kita mungkin yang pandai cerdas, tetapi kita tidak memiliki hati yang baik, saudara, itu ibaratnya orang bilang lu boleh pintar, lu boleh cerdas, tapi kalau hati lu nggak baik, lu bisa jadi orang jahat. Kepintaran yang istilahnya yang kamu punya itu bisa pakai untuk apa? Manipulatif orang, untuk jahat sama orang, untuk nipu orang, untuk manfaatin orang. Itu karena apa saudara? Karena hatinya yang tidak baik. Jadi tidak hanya sekedar jasmani saja yang sehat baik, tidak hanya sekedar jiwa saja yang sehat dan baik, tetapi hati kita juga harus baik. Coba kita baca dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-19. 1 Timotius 1 ayat ke-19. Mari kita baca sama-sama. Kalau sudah dibuka, 3, 2, ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman apa? Mereka. Artinya tidak hanya sekedar kalau hati kita baik, hidup kita juga baik. Ayat ini menggambarkan bahwa kalau hati kita baik, maka iman kita juga pasti baik. Jadi jelas bahwa hati itu punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi zaman sekarang, saudara, kita melihat ada banyak virus yang sedang menjangkiti, saudara. Kemarin saya ke rumah sakit itu dibilang rumah sakit penuh, ya kan, orang sekarang banyak flu, banyak pilek dan lain-lain, saudara. Terus tidak hanya sekedar itu, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menghadapi namanya virus COVID. Kalau mungkin di Afrika sana ada virus Ebola, dan lain-lain. Orang kalau terkena virus itu, wah kesehatannya bisa habis, sudah berbahaya. Tapi
dua virus yang dapat menjangkiti manusia yang sangat berbahaya. Dan kita harus waspada, saudara. Apa virus itu, saudara? Dua virus itu. Yang pertama namanya virus iri hati, dan yang kedua namanya virus sakit hati. Kalau virus yang tadi kita sebut, saudara, mau itu apa, Ebola, antraks, COVID, itu bisa membuat jasmani seseorang mati. Tapi kalau berbicara tentang virus sakit hati dan iri hati, itu bisa membuat kerohanian orang mati, saudara. Jadi hati-hati. Ini virus sangat berbahaya. Coba kita buka dalam Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayatnya yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Ayub 5 ayat yang kedua. 3, 2 ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi jangan sampai kita menganggap sepele, saudara. Dua virus ini sangat berbahaya. Kenapa? Bisa mematikan rohani kita. Kita harus bedakan, saudara. Iri hati dan cemburu itu berbeda. Kalau cemburu itu rasa takut akan kehilangan, tidak rela yang seharusnya dimiliki, tapi dimiliki orang lain. Tapi kalau iri hati, saudara, iri hati itu seringkali disertai dengan apa, saudara? Rasa benci. Kebencian yang timbul ketika seseorang melihat orang lain punya kelebihan atau keunggulan, dan dia menginginkan atau mengharapkan orang yang lain yang memiliki kelebihan itu kehilangannya. Jadi kalau lihat temannya dapat promosi dari jabatan, tiba-tiba ada rasa kebencian aja. Padahal temannya itu gak jahat sama dia, pokoknya gak terima aja, gak suka aja. Dan dia punya harapan cuma sekedar orang itu kehilangan jabatan itu, kehilangan promosi itu. Atau mungkin lihat temannya usahanya, bisnisnya berhasil gitu, gak terima. Ada satu kebencian aja, sudah gak jelas gitu. Orangnya juga gak jahat sama dia, tapi benci aja, sudah. Dengan harapan supaya usahanya itu yang tadinya berkembang habis. Nah itu namanya orang iri hati seperti itu. Nah kalau iri hati kita membiarkan berkembang semakin lama, akan berkembang menjadi sakit hati dan bisa melakukan tindakan menyakiti orang lain, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa iri hati itu salah satu dari perbuatan daging. Dan barang siapa yang melakukan ini, saudara, kita bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Coba kita baca sama-sama di dalam Galatia 5 ayat ke-19. Galatia 5 ayat ke-19. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Memang kita tahu orang yang hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Alkitab katakan orang yang iri hati juga sama, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Untuk itu mari sama-sama kita koreksi hati kita masing-masing. Yang tahu hati kita itu cuma dua, kita saudara pribadi sama Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang ketika melihat keunggulan orang lain, dia sukses, berhasil, mungkin dapat promosi, tiba-tiba kita merasa benci, saudara, gak ada alasan apapun. Tiba-tiba kita merasa benci, gak suka gitu, kita marah, hati-hati, saudara. Artinya kita sedang terjangkit dengan namanya virus iri hati. Yang Yakobus 3:16 dikatakan demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Makanya Kain membunuh Habel gara-gara iri hati. Kakak-kakaknya Yusuf menjual adiknya sendiri karena apa? Iri hati. Bahkan Saul hendak membunuh Daud karena apa? Iri hati. Jadi pesan bagi saudara pada siang hari, hati-hati dengan hati. Amin. Apa pesannya, saudara? Hati-hati dengan hati. Nah mari sama-sama kita belajar bagaimana supaya kita tidak terjangkit dengan dua virus ini, iri hati dan sakit hati. Saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Memang kalau bisa dibilang jam ini kan jam-jam rawan, saudara. Apalagi di luar hujan, apalagi tadi habis makan, ya kan? Ketemu nasi, aduh rasanya ngantuk. Rasanya pengen masuk kamar, nyalain AC 16 derajat, ngumpet di bawah bed cover, ya kan saudara? Rasanya pengen begitu pas bangun, besok pagi hari Senin langsung berangkat kerja. Tapi Alkitab katakan bahwa ibadah disertai dengan rasa syukur itu ada mengandung janji, tidak hanya hari ini tetapi masa depan bagi saudara dan saya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terjangkit dengan virus iri hati dan sakit hati? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Kita baca. Kalau sudah dibuka 3, 2 ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terjangkit dengan dua virus itu? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Karena yang namanya dendam itu selalu akan memiliki daya rusak yang lebih, saudara. Gak ada namanya dendam itu memiliki kadar yang equal, gak ada, saudara. Nah, seringkali kita dengar ada orang yang bilang dia sudah bikin hidup saya menderita, saya akan balas bikin 7 turunan dia menderita. Atau mungkin orang berantem gitu, dia sudah bikin saya punya gigi 1 copot, saya akan balas bikin muka hancur. Gak ada namanya balas dendam itu memiliki kadar yang equal, gak ada. Karena ketika kita melakukan itu, kita sedang memberi makan kepada daging kita. Daging berkata balas, daging berkata hajar. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, memang ada satu perasaan apa? Menang, merasa jumawa. Tetapi tanpa kita sadari, kita sedang memberi makan daging kita. Ketika daging berkata balas, sikat. Tetapi Roh Kudus mengatakan apa, saudara? Ampuni. Kekristenan itu memiliki level yang jauh, saudara, dari kehidupan dunia. Orang dunia bisa berkata, kalau dia baik sama saya bisa lebih baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Tetapi firman Tuhan bahkan mengatakan apa, saudara? Kasihilah musuh-musuhmu. Satu ketika Petrus berjumpa dengan Yesus. Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, kalau ada orang bersalah kepada kami, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Yesus jawab, bukan. Berapa, saudara? 70 kali 7. Nah, Yesus lanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Dia menceritakan bahwa ada seorang raja membuat perhitungan dengan hambanya. Hambanya ini punya hutang sama sang raja itu 10.000 talenta. 1 talenta itu nilainya kurang lebih sekitar 440 juta. 1 talenta. Jadi saudara bayangkan, 440 juta dikali 10.000 itu berapa? Sekitar mungkin 4T. Hambanya punya hutang sama raja sebanyak itu. Raja bilang dia, kamu bayar hutangmu. Sang hamba ini dengan penuh kerendahan hati, dia berkata kepada sang raja, kasih saya waktu raja, saya akan bayar hutang-hutang saya, tolong raja. Nah, karena sang raja berbelas kasihan kepada hambanya ini, hutangnya yang 10.000 talenta itu, udahlah ibaratnya langsung dihilangkan gitu. Dihilangkan sekejap. Hutangnya begitu banyak. Itu ibaratnya, saudara, tiba-tiba hari ini, ya kan, besok pagi kita bangun dapat kabar, itu cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, tiba-tiba dapat kabar dari finance, cicilan Anda sudah lunas. Itu kan kabar baik. Ini saudara bayangkan 10.000 talenta. Tentunya dia sangat bersuka cita ketika dia mendapatkan hal itu, saudara. Hutangnya itu dinihilkan sama raja, 10.000 talenta, sekitar 4T. Ketika dia keluar dari istana, dia berjumpa dengan ada satu orang punya hutang sama dia. Cuma berapa? Cuma 100 dinar. 1 dinar itu nilainya berapa? 50.000. Jadi kalau kali 100 berapa? Cuma 5 juta. Nah, orang ini dia paksa kepada sang hamba yang punya hutang 100 dinar ini, paksa, bayar cepatan hutang kamu sampai dicekek sama dia. Waduh, itu raja marah sekali, saudara. Raja bilang, kamu ini kurang ajar. Saya sudah lunasin, saya sudah nihilkan hutang kamu sampai sekitar 4T. Dan ada orang punya hutang sama kamu cuma 5 juta, kamu sampai bikin hidupnya menderita, kamu sampai cekek dia, kamu jahat sama dia. Akhirnya gara-gara itu raja ini buat perhitungan lagi sama orang ini. Harus bayar hutang-hutang. Itu artinya gambaran apa? Kita harus sadar bahwa kita itu sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib. Bahkan tidak hanya kita ditebus, tidak hanya kita selamatkan, jaminan surga Tuhan kasih untuk kita. Artinya kalau kita sadar bahwa kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus, mendapatkan jaminan surga, kita juga harus memiliki hati yang seluas samudra untuk bisa mengasihi dan mengampuni, saudara. Dalam doa Bapa kami dikatakan demikian, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kata itu punya konsekuensi. Selama kita belum bisa mengampuni kesalahan orang terhadap kita, maka Bapa di surga belum bisa mengampuni kita. Jadi kalau kita menerima pengampunan dari Bapa di surga, ampuni orang-orang sekitar. Mereka boleh jahat sama saudara, jangan balas dengan kejahatan. Mereka boleh tidak baik sama saudara, tetaplah jadi orang baik. Sehingga dimanapun kita berada, kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa. Kita lihat lagi Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Mari kita baca. 3, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ternyata kata bersukacita itu diikuti dengan satu kata, itu apa? Senantiasa. Senantiasa itu artinya apa, saudara? Berkelanjutan, terus-menerus, tidak pernah berhenti, non-stop, saudara. Kira-kira bisa tidak kita bersukacita senantiasa? Kayaknya sulit ya? Kayaknya berat. Kenapa sampai sulit dan berat? Karena seringkali pemahaman kita namanya sukacita itu ketika kita mengalami keadaan yang baik, gak ada masalah, gak ada pergumulan, semuanya lancar, kita bisa bersukacita. Padahal kehidupan kita jalan itu kan seperti
istilahnya dua mata koin, saudara. Seringkali kita mengalami masa-masa yang baik, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang baik kita bisa bersuka cita, tetapi bagaimana di masa-masa yang sulit? Nah, kata senantiasa di sana dalam bahasa Yunani menggunakan kata pantote yang artinya setiap saat, selalu, terus-menerus, apapun kondisi dan keadaannya. Jadi sukacita ini bukanlah sebuah perasaan gembira yang muncul karena sedang mengalami situasi yang membahagiakan, tetapi ini sebagai apa? Buah roh, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kan sukacita itu kan buah roh yang kedua, saudara. Jadi ketika kita bersukacita itu, kita sadar bahwa sukacita itu datang daripada Tuhan. Kalau sukacita itu adalah buah roh dan datang daripada Tuhan, maka sukacita kita itu tidak akan ditentukan oleh keadaan. Di masa-masa yang baik kita bisa bersukacita. Di masa-masa yang sulit pun di dalam Tuhan kita masih bisa bersukacita. Bukan berarti kita mengabaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi kenapa kita bersukacita? Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama, ini akan cukup pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 3-2 ya. Tetaplah berdoa, saudara. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Tetaplah berdoa. Berdoa mengajarkan kita supaya kita punya kerendahan hati. Mungkin hari ini kita menjadi orang yang sukses, berhasil, punya jabatan, tetapi sebagaimana firman Tuhan katakan apa? Tetaplah berdoa, saudara. Ada orang bilang, tapi kan Pak Pendeta, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu keinginan kita. Ya, Tuhan tahu. Tapi kalau orang-orang yang datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia pasti doa sama Tuhan, saudara. Seringkali kita mendengar istilah bahwa doa itu sebagai nafas hidup orang percaya. Ibaratnya, kalau kehidupan kekristenan tanpa doa itu sama seperti kehidupan tanpa oksigen. Tanpa oksigen kita bisa lemah. Tanpa oksigen kita bisa mati. Dalam kehidupan kekristenan juga gitu. Tanpa kehidupan doa, saudara, rohani kita bisa lemah. Tanpa kehidupan doa, saudara, ya rohani kita juga bisa mati. Maka saya dorong Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kita menjaga hati kita, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang selalu bergantung sama Tuhan setiap waktu. Amin. Yang keempat, kita baca sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu kalimat di kanan dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki. Sama-sama katakan, dikehendaki. Artinya ini yang Tuhan mau. Ini perintah Tuhan supaya apa? Kita mengucap syukur di dalam segala hal apa saja, saudara. Saudara, orang tanpa ucapan syukur, tanpa hati yang penuh dengan ucapan syukur, sebanyak apapun yang dia miliki, akan selalu merasa berkekurangan. Dan kalau kita lihat ada banyak orang di luar sana, mereka bisa berlaku curang, bisa korupsi. Mereka itu bukan orang-orang yang punya apa-apa. Berbicara tentang jabatan mereka punya, mungkin pangkat juga mereka punya, saudara. Tetapi karena apa? Tidak ada ucapan syukur. Selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Jadi mari sama-sama kita mengucap syukur senantiasa supaya apa? Kita juga menjaga hati kita tidak iri, saudara. Kalau kita lihat, mungkin kita tahu ada mungkin teman kita, mungkin rekan kita yang ibaratnya wah duitnya banyak sekali, tapi ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik, berlaku curang, korupsi dan lain-lain. Kita tidak akan iri hati. Karena apa? Kita selalu belajar untuk mengucap syukur. Ada banyak orang, mereka terlalu sibuk dengan apa yang belum mereka miliki, sampai lupa banyak hal yang sudah Tuhan beri dalam kehidupannya, saudara. Ada sebuah lagu lama yang berkata bahwa berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Coba saudara hitung berkat Tuhan hari ini. Keadaan kita hari ini masih jauh lebih baik daripada orang di luar sana. Ada banyak orang hari-hari masih terkapar di rumah sakit untuk bernafas saja membutuhkan alat bantu. Ada orang dalam kehidupan setiap hari aja nggak bisa makan sembarangan, saudara. Makan sedikit ini kolesterol, makan sedikit ini darah tinggi, apa? Pokoknya semuanya bisa makan bubur saja, saudara. Kita masih bisa makan ini, kita masih bisa melangkah, masih bisa berjalan dengan kedua kaki kita, masih bisa bernafas. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, saudara. Mari sama-sama kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Satu alasan kita semua orang percaya punya alasan untuk bisa mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan Yesus terbaik baik dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita, apa yang tidak bisa Tuhan kasih? Tuhan sanggup dan Dia mampu. Maka dari itu kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya jelas perintah Tuhan katakan kita harus hidup dalam kekudusan.
Nah, firman Tuhan juga sama, mengucap syukur dalam segala hal sebab kita dikehendaki. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur, yang tidak bisa mengucap syukur, itu sama saja kita sedang menentang firman Tuhan. Jadi mari saudara Bapak Ibu firman Tuhan, ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, artinya saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Tidak hanya demikian, ketika kita mengucap syukur, kita sedang menjaga hati kita dengan baik. Amin saudara. Yang kelima, yang terakhir kita baca Matius 5 ayat 38. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 38. Matius 5 ayat 38, mari kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 38. 3, 2, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan apa? Melihat Allah. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak terserang dengan dua virus itu, iri dari hati dan sakit hati, saudara? Harus memiliki hati yang suci. Nah, kata suci di sana dalam bahasa Indonesia menggunakan kata kataros. Artinya apa, saudara? Seperti pakaian yang sudah dicuci. Seperti susu atau anggur yang tidak dicampur dengan air. Seperti apa, saudara? Logam mulia. Benar-benar murni. Artinya hati kita juga harus sama, murni. Jangan kita membiarkan hati kita terjangkiti dengan apa, saudara? Kepahitan, kekecewaan, apalagi iri hati. Karena kita boleh melihat kehidupan kita, tahun boleh berganti tahun, tetapi ternyata kita masih kehidupan kita yang lama. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kenakanlah manusia baru setiap hari. Itu ibaratnya, saudara bayangkan kalau setiap hari saudara pakai baju baru. Bukan baju yang cuci, saudara pakai lagi. Bukan, setiap hari ganti baju baru. Ukurannya gini, kalau kemarin kita masih dendam kebencian, harusnya hari ini sudah enggak lagi, ada belas kasihan. Nah, ini seringkali tahun sudah berganti tahun, tetapi kehidupan kita, saudara, aku masih seperti yang dulu. Kepahitan, kekecewaan, bahkan mungkin dari 2021, 2022 masih kita bawa sampai hari ini. Artinya tahun boleh berganti tahun, tetapi ternyata kehidupan kita masih kehidupan yang lama, saudara. Kalau kita masih membawa kebencian itu dalam hati kita, saudara, itu sama seperti kita membawa sampah. Saudara kemana-mana bawa sampah bisa nggak, saudara? Bisa sih, tapi apa? Nggak enak, nggak nyaman, bau. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kemana-mana kita pergi ibadah, bahkan pelayanan, kita masih membawa kebencian itu, dendam itu, bisa nggak? Bisa aja. Tetapi kita tidak akan pernah merasa nyaman. Apalagi ketika kita ibadah, kita melihat orang tidak kita sukai, lagi ikut ibadah juga, lagi angkat tangan, kita sementara padahal, mari kita fokus sama Tuhan. Dia fokus sama orang di depan yang nggak suka. Lihat tuh tangannya diangkat, udah kayak punya surga aja. Maka dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah maafin dia, Pak. Betul, Pak. Saya sudah maafin dia, ampuni dia, Pak. Tapi please jangan sampai dia lewat di depan mata saya. Ada seperti itu. Saya yakin di Cinere nggak ada, saudara. Mungkin di Bekasi ada. Ya kan? Pak Pendeta, saya sudah maafin dia, Pak. Saya sudah maafin dia, tapi please jangan sampai saya dengar suara. Saya yakin kalau di Cinere pasti nggak ada. Mungkin di Cibubur ada. Saya bilang di Cibubur, mungkin di Cibubur nggak ada, mungkin di Cinere ada. Mari sama-sama jangan lagi, saudara, buang itu jauh-jauh. Kita memiliki hati, saudara, yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan. Jangan lagi engkau membawa kebencian itu di dalam kehidupanmu. Itu sampah, buang itu jauh-jauh. Sampah itu sesuatu yang harus kita buang. Demikian juga dengan kebencian itu. Alkitab bilang, orang suci hatinya mereka melihat Tuhan. Saudara ketemu sama Tuhan, mau masuk surga, saudara jaga hatimu baik-baik. Jangan kau dicemarkan oleh kebencian itu. Saya simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Menjaga hati, menjaga hidup. Mari kita jaga hidup kita, jangan sampai kita terserang virus sakit hati dan iri hati. Bagaimana caranya, saudara? Jangan balas kejahatan kejahatan. Yang kedua, kita bersuka cita senantiasa. Yang ketiga, kita tetaplah berdoa. Yang keempat, kita mengucap syukur dalam hal. Dan kelima, kita harus memiliki hati yang suci. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita